Kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Kasubag Umum, para wakil kepala sekolah SUPM Heru Ambon, para pejabat Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku, Bapak dan Ibu guru, dosen, guru, serta tenaga kependidikan yang saya banggakan, serta anak-anakku, siswa SUPM Heru Ambon, maupun taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku yang berbahagia. Izinkan saya sebagai inspektur upacara pada pagi hari ini membacakan sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ulang, pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang berbahagia, tantangan yang kita hadapi sangat berat. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. 107 negara terdampak krisis. Sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan. Namun di tengah tantangan yang berat itu, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, dengan 432 juta dosis vaksin telah disuntikan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7%. Jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9%. Bahkan sampai pertengahan tahun 2020 ini, APBN juga surplus, yaitu sebesar 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini. Agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di 5,44% pada kuartal 2 di tahun 2022. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 tahun berturut-turut, dan di semester 1 tahun 2022 ini surplusnya sekitar 364 triliun. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi, kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa ini harus kita lanjutkan untuk meraih Indonesia maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun dan kampung saling melindungi dan saling berbagi. Ulama, tokoh agama, dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi. Lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti kita juga pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun Indonesia. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati yang terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara baik dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus kita hilirkan dan diindustrikan di dalam negeri
agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional dalam menghadapi kompetisi global. Kekuatan keempat kita adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima oleh Rusia dan Ukraina sebagai jembatan perdamaian, diterima negara-negara besar walau geopolitik sangat panas. Indonesia juga dipercaya PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global. Dan tahun 2022 ini kita menjadi presiden G20 atau G20, organisasi 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Tahun depan menjadi ketua ASEAN, artinya kita berada di puncak kepemimpinan global dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama internasional. Kepercayaan besar dari masyarakat internasional juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan. Ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur dalam negeri terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana 52% diantaranya berada di luar Jawa. Artinya ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata menuju pembangunan Indonesia yang sentris. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus kita lakukan. Hilirisasi nikel misalnya telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Sekarang ini Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai lithium global. Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi Indonesia. Setelah nikel, pemerintah juga akan mendorong hilirisasi bauksit, hilirisasi tembaga, dan timah. Kita harus membangun ekosistem industri dalam negeri yang terintegrasi yang akan mendukung pengembangan sistem ekonomi hijau di dunia. Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove serta rehabilitasi habitat laut akan terus dilakukan dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Upaya tersebut bisa langsung dan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak didik di bidang sains dan teknologi, seni, olahraga harus didukung dan diapresiasi. Oleh karenanya, budi pekerti luhur, ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film, karya seniman harus terus didukung. Dana abadi kebudayaan harus terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tegaskan kembali bahwa kita harus waspada, hati-hati, dan siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu eling lan waspodo, harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah. Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang telah tadi saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia maju dengan komitmen dan kerja keras dan dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersatu padu
untuk Indonesia maju, Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.